Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Ustaz sudah berkenan untuk hadir Ya, di insyaallah. studio atau ruang siar IHBS TV dalam acara Bincang Santai dengan tema kiat-kiat sembuh dari COVID-19. Ya. Ustadz, seperti kita ketahui bahwa wabah COVID-19 ini sudah cukup banyak merubah tatanan kehidupan masyarakat ya, tidak Ya, hanya betul. di Indonesia namun juga dunia, tidak hanya dunia bisnis, pendidikan, intinya semua lini kehidupan terpengaruh gitu ya. Ya. Dan kalau kita flashback ke belakang bahwa COVID-19 ini terkonfirmasi di provinsi kota Wuhan ya Ustaz ya, provinsi Hebei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020. Nah, sementara di Indonesia sendiri seperti kita ketahui terkonfirmasi yaitu pada tanggal 2 Maret 2020 dan pada tanggal 9 April 2020 sudah menyebar ke hampir 34 provinsi di Indonesia, Ustaz. Ya. Nah, data per hari ini, kalau saya ambil data dari Satgas COVID-19 bahwa untuk kasus terkonfirmasi itu sebanyak 788.402. Ada kenaikan 8.854 kasus. Sementara angka sembuh 652.513 dengan angka yang jumlah untuk yang meninggal 23.296. Ya. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang meninggal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ya. Amin, amin. Baik Ustaz, ini sebagai kilas balik atau sebagai data ya yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan wabah COVID-19. Namun kembali lagi kita sebagai seorang Muslim ya Ustaz ya, bagaimana gitu seharusnya kita sebagai seorang Muslim Ustaz dalam menyikapi masalah COVID wabah, hidup di tengah-tengah wabah seperti ini. Silakan Ustaz. Iya, begini. Kita tidak boleh berpikir kapan berhenti, gitu ya. Gitu ya. Jadi dan tidak boleh kita itu menggantungkan kehidupan itu terhentinya pandemi dalam konteks hilangnya virus. Karena virus ini tidak akan bisa hilang dari watak biologis tubuh manusia itu kapanpun bisa diserang oleh virus. Nah di sini yang paling terpenting itu dua, bagaimana kita itu menjaga imunitas tubuh dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan mental. Menjaga kesehatan mental sangat penting Ustaz. Ya, dua hal inilah yang tampak atau hal tindakan yang harus kita lakukan bahkan pasca pandemi nanti. Pasca pandemi ya. Iya. Harus Rehabilitasi. Gitu. Nah, kemudian kita juga tidak ingkari bahwa pengaruh pandemi ini cukup dahsyat dalam struktur kehidupan, baik itu sosial, mungkin banyak perceraian karena difaktori oleh mungkin PHK, sudah tidak kerja, di rumah saja itu stres, terus dampak yang cemas, depresi. Yang tidak kalah pentingnya ada dampak yaitu yang disebut psikosomatik. Psikosomatik Ustaz namanya. Psikosomatik itu satu dampak di mana orang itu nggak sakit tapi ngerasa sakit. Efek psikologis itu Iya, saja. jadi ketika dengar istrinya terpapar aja langsung suaminya itu ketika itu tiba-tiba batuk-batuk, tiba-tiba ngerasain panas, tiba-tiba ada gejala-gejala yang timbul padahal tidak ada secara psikosomatik aja.
Dorongan psikologis itu saja. Ya, yang kita ingin tegaskan di pertanyaan itu. Oke. Ya, baik Ustaz. Nah, selanjutnya ini kan wabah ini sudah menjadi satu takdir ya yang sudah Iya. Allah tetapkan kepada kita sebagai seorang muslim gitu. Iya. Nah, bagaimana selanjutnya kita memandang COVID, terus kita menyikapinya jika ini dianggap sebagai sebuah takdir oleh kita sebagai seorang muslim, Ustaz? Iya, memang kita harus yakin bahwa COVID-19 yang memapar tubuh manusia itu bagian daripada penyakit yang lainnya. Seperti penyakit-penyakit lainnya Iya. saja gitu ya. Dan kalau itu macam dari penyakit, di antara penyakit yang ada, maka itu masuk ke dalam umumnya hadis Rasulullah. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu dawa'a. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit, pasti akan menurunkan obat bersamanya. Nah, dan seorang muslim juga harus yakin bahwa kena tidak kena itu bagian daripada ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Ya. Kalau sekarang yang sampai digambarkan oleh Rasulullah kan, walau annal ummah ijtama'u ala an yanfa'uka la yanfa'uka illa ma qad kataballahu laka, kan gitu. Iya, betul. Seandainya seluruh umat itu sepakat ingin memberikan satu manfaat dan juga madarrah hadis setelahnya itu, nggak bisa kecuali yang telah ditetapkan Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, ma asabaka lam yakun li ukhti'a. Apa-apa yang menimpa kamu tidak akan bisa meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Apa yang tidak menimpamu alias meleset, nggak bakal menimpa. Nah, disinilah keyakinan itu akan memperingan psikosomatik tadi itu. Dan sebetulnya sekarang ini yang membuat panik itu hanyalah cara pengobatan, prosedur pengobatan, langkahnya rumah sakit, itu aja. Kalau semuanya bisa dilakukan secara normal seperti mengobati penyakit yang lainnya, sebetulnya orang tidak terlalu stres. Nah, supaya tidak stres, maka di sini seorang muslim itu harus bersikap antara ngawur alias sembrono, apalagi tidak percaya, tengah yaitu dengan ketakutan. Jadi seorang muslim tidak boleh ketakutan berlebihan dan juga tidak boleh teledor, apalagi tidak percaya bahwa ini semuanya adalah konspirasi, ini semuanya adalah karangan orang-orang barat, Padahal fakta di depan mata. Ratusan ribu meninggal dunia, ekonomi stagnan, seluruh rumah sakit penuh. Yang ada adalah tengah apa? Waspada. Betul. Jadi antara takut dengan kita teledor itu langkah yang paling terbaik adalah waspada. Di tengah-tengahnya. Waspada itu akan menimbulkan satu sikap-sikap yang objektif, sikap-sikap yang ilmiah, sikap-sikap yang bagus. Nah, sikap itu diantaranya adalah menjaga protokol kesehatan, yang pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tapi lebih daripada itu tidak mengadakan kerumunan dan juga perkumpulan massal. Nah, yang lebih penting adalah menjaga stamina, makan makanan yang bergizi dan halalan thayyibah. Itu yang paling terpenting. Jadi berbagai macam kasus paparan COVID-19 itu hampir mayoritas pasien itu karena staminanya ambruk. Faktor utamanya ya. Iya, makanya dalam konteks sekarang ini
ya jangan diporsir. Seperti saya itu awalnya kena adalah saya porsir untuk menyelesaikan PR kuliah saya sampai karena mengejar target lupa makan siang malam lupa akhirnya apa drop. Nah pada saat itulah virus akan gampang masuk ya. Dan selanjutnya Ustaz, tadi yang membuat seseorang lah menjadi jadi drop itu selain tadi faktor kelelahan juga faktor pikiran ya Ustaz, ketakutan yang berlebih. Terlebih saat ini banyak berseliweran berita hoax ya Ustaz ya berkaitan dengan Covid. Kalau kita lihat di situs Satgas Covid-19, kalau kita cek informasi-informasi yang bersifat hoax ini kan masih banyak lah saudara-saudara kita ini yang masih menelan bulat-bulat, menelan mentah informasi-informasi tentang Covid-19 ini sehingga muncul ketakutan yang berlebih Ustaz. Itu berpengaruh juga ya berita hoax Ustaz. Iya, sangat berpengaruh. Makanya di negara Saudi itu penyebar berita hoax seputar Covid itu didenda 3 juta rial. Sekitar berapa Ustaz? Sekitar 13 miliar. Masya Allah, luar biasa sekali itu. Iya. Itu bukan main-main Kenapa? pelanggaran Karena berat. jangankan yang hoax. Iya. Yang kita membaca dari berita yang kita dapat dari sumber yang sahih, sumber yang akurat seperti PBB, Dinkes saja, kita itu kena psikomatik, langsung psikosomatik. Waduh, jangan-jangan, contoh aja, PBB merilis satu berita tentang varian baru COVID, yang muncul dari Inggris. Kan semua hampir di sana mengena satu kekhawatiran jangan-jangan sudah masuk ke Indonesia. Nah, disinilah pentingnya keimanan, terutama takdir. Terutama kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Dan akhirnya kalau sudah kena, maka qul qadarullah wa ma syaa fa'al, katakan ini takdir Allah yang dikehendaki pasti terjadi. Karena fa inna law taftah amal syaitan, karena seandainya anak enggak ke mall kan repot. Seandainya kemarin anak enggak ketemu dia, enggak begini, itu membuka pintu syaitan. Baik Ustaz, intinya Covid ini bisa menjangkit lah kepada semua orang. Tidak pandang bulu, siapapun berpotensi untuk kena COVID-19 ini Ustaz ya. Saya tegaskan pokoknya virus COVID-19 ini ada. Real, nyata ya Ustaz. Dan bisa memapar siapa saja. Baik tua maupun muda. Itu. Dan kalau kita tidak percaya hanya karena mata kita nggak ngelihat, ini adalah orang Badui yang sangat kolot pemikirannya. Karena tidak sesuatu yang kita tidak bisa lihat dengan mata kita, kita dengar dengan telinga kita, itu nggak ada. Malaikat nggak pernah kita bisa lihat toh. Apalagi Allah kan gitu. Ya, Allah. Dan selanjutnya Ustaz sendiri kan alhamdulillah ya. Sudah sembuh dan pernah ya Ustaz ya terpapar COVID-19. Itu bagaimana Ustaz, bisa diceritakan supaya bisa jadi pengalaman dan ibroh bagi kita semua. Iya, saya tadi sudah singgung bahwa memang badan saya ketika itu sangat drop. Dan nggak enak makan beberapa hari. Terus badan panas naik turun, capek karena tadi itu ngejar target. Akhirnya saya mencoba untuk terapi. Tapi tidak ada perubahan, panas meninggi. Akhirnya saya ngadakan pertemuan dengan teman-teman. Nah, mungkin di situ karena terbukti yang saya ajak kumpul itu sudah kena beberapa hari, sudah ada keluhan sebelumnya. Nah, langsung saya mencoba untuk cek di sana non reaktif, cuman ada pneumonia, yaitu ada semacam pembengkakan di dalam paru saya. Akhirnya saya lanjutkan dengan swab, akhirnya positif. Istri juga positif karena ketika itu tidur satu tempat tidur. Nah, itu Kamis saya berobat, saya swab. Nah,
Jumat itu sudah kehilangan penciuman saya. Nggak kerasa gitu tadi kalau Iya. mencium. Makanan juga Kalau makanan masih utuh, jadi kalau indera rasa nggak ada masalah. Iya. Cuma istri saya ini dari awal sampai sekarang pun nggak ada gejala, bahkan penciumannya utuh, nggak ada demam, nggak ada nggak batuk, pilek nggak ada juga ya. pilek, nggak ada apa saja. Saya penciuman Jumat, Sabtu, nah Minggu pulih, cuma 2 hari. Iya. Nah, sampai saya itu ngambil minyak yang biasanya baunya sangat menyengat, nggak bau. Wah, ini kena nih. Akhirnya saya Jumat itu sore saya tes swab. Nah, akhirnya Sabtu positif. Nah, saya mencoba untuk isolasi mandiri ketika itu, namun kondisi tubuh yang membarengi yang lainnya. Iya. Makanya di sini saya sarankan siapapun yang sudah usia lanjut di atas 50, hendaknya kalau bisa jangan isolasi mandiri kecuali badannya sehat. Sangat sehat sekali ya. Nah, pada saat itu saya mencoba untuk mencari dokter mengarahkan saya. Saya diberikan satu pengarahan yang ini mungkin mempercepat kesembuhan saya. Jangan mengkonsumsi karbohidrat sama glukosa. Karbohidrat dan glukosa. Ya, seluruh makanan, minuman yang mengandung itu saya hentikan, puasa. Bahkan saya hanya minum minuman air biasa, kemudian tulang itu kita masak, terus airnya kita Kaldunya. minum kaldu itu aja, terus telur, pokoknya kita hindari karbohidrat. Karbohidrat dan glukosa. Nah, ternyata saya akhirnya nggak kuat karena di sana ada asam lambung. Hari Ahad saya masuk ke rumah sakit. Alhamdulillah, Senin dites, hasilnya Rebu keluar itu saya negatif. Itu isolasi mandirinya selama berapa hari? Isolasi mandiri cuman Kamis, Jumat, Sabtu. 3 hari Ustaz ya? 3 hari. Karena tadi ada lambung yang tidak kuat. Nah, Ahad saya masuk rumah sakit, Senin di swipe, terus kemudian akhirnya keluar hasilnya itu hari Rebu itu sudah negatif. Berarti saya hanya mengalami sakit itu kurang lebih 5 hari. 5 hari. Atau 4 hari lah. Nah, apa saja yang saya konsumsi di sana ada herbal yang ada probiotik, ada juga semacam herbal kombinasi dari beberapa ramuan yang tanamannya ada di sekitar kita, yang juga ditambah vitamin dan antibiotik juga di rumah sakit. Maka alhamdulillah tes yang keduanya negatif, kemudian tes lagi negatif, jadi saya tes 3 kali itu negatif. Nah, yang tidak kalah pentingnya, yang mempercepat kesembuhan saya ini yang saya rasakan adalah support dari diri kita, jangan jatuh mental. Jangan down. Faktor psikologis itu. Iya, terus kemudian support dari teman-teman itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah doa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, da'watul muslim atau mukmin li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun, wa ala ra'sihi malakun muwakkal, kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak amin walaka bimithlihi. Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba muslim mukmin berdoa untuk saudaranya di kejauhan, maka Allah akan tugaskan malaikat di atas kepalanya. Setiap dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat mengatakan amin, kamu mendapatkan sepadanya. Dan itu yang saya rasakan dahsyat, karena kontak rohnya seorang mukmin yang Allah sambung, al-arwahu junudun mujannadah, roh itu seperti sekompi pasukan, itu bisa dikaitkan dengan satu, yaitu apa? Doa. Doa. Insyaallah. Dan mungkin kita bisa tambah kasih sayang.
Jadi kita ketika tumbuhkan ada ukhuwah yang baik, doa yang baik, maka al-arwahu junudun mujannada itu cepat nyambung. Dan alhamdulillah ya dari jamaah baik itu yang dokter terutama, teman-teman yang herbalis ya, dan juga beberapa teman-teman meskipun tidak herbalis tapi mengirim beberapa herbal, maka alhamdulillah itu yang menopang dan mempercepat kesembuhan saya biiznillah dengan izin Allah. Karena saya itu menganalisa kenapa dulu di awal-awal pandemi itu banyak yang meninggal dunia daripada yang sembuh ya. Sekarang kan terbalik, banyak yang sembuh daripada yang meninggal dunia, meskipun yang meninggal lebih tinggi, kemungkinan besar ya. Mereka sudah mengetahui alur bagaimana cara untuk mengobati dan cara untuk menghadapi virus COVID ini. Terus kemudian yang kedua, kemungkinan sudah banyak ditemukan obat-obat bukan untuk membunuh virus, tapi memperkuat tapi imun untuk tubuh memperkuat imun tubuh, daya tahan tubuh, stamina tubuh itu yang cocok untuk mengusir ya. Jadi virus ini tidak bisa dibunuh, yang ada adalah bisa untuk dilawan, dan ketika benteng tubuh kita ini darah kuat putih, menyerang darah putih menyerang virus itu, maka virus akan kalah. Apalagi di sana dia tidak ada makanan, karena berdasarkan masukan dari banyak dokter, makanan utama virus itu adalah karbo sama glukosa. Makanya kenapa yang kena itu rata-rata yang lewat obesitas atau kena gula diabetes dan yang lainnya. Karena faktor tersebut, dan yang disasar adalah apa? Paru, karena paru itu pertahanan terakhir. Seorang itu inti kuncinya adalah di paru. Makanya kalau sudah paru itu kena, maka rata-rata yang lainnya adalah lewat. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Dan selanjutnya yang terakhir Ustaz. Hikmah dari turunnya atau munculnya wabah COVID-19 ini bagi kita sebagai seorang muslim bisa disampaikan Ustaz. Iya, betul, Masya Allah. Saya sih lebih banyak bersyukur kepada Allah ya, dengan adanya pandemi. Karena kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya, di lipatan-lipatan cobaan ujian itu ada selalu nikmat yang dititipkan oleh Allah yang layak untuk kita syukuri. Kenapa? Andaikan musibah yang menimpa kita itu lebih berat, Masya Allah, alhamdulillah, saya sehat, saya bisa pulih kembali. Atau ujian cobaan itu menimpa agama saya, akhirnya saya tidak percaya lagi dengan dinul Islam yang nikmat ini. Saya keluar dari Islam, Masya Allah. Yang ketiga, orang lain yang tertimpa musibah daripada saya lebih banyak yang berat. Yang keempat, kalau kita ridho, ya bukan hanya sabar, ridho akan ketetapan itu, pahala di akhirat menanti, dan itu akan lebih besar faedahnya, lebih besar balasannya. Itu nomor satu. Nomor dua, terlepas dari berbagai plus minus, saya juga bersyukur kepada Allah dari sisi-sisi mikro sama makro. Mikro, saya lebih banyak mengambil faedah untuk koreksi ke dalam. Karena dengan COVID ini kan tidak banyak kegiatan dakwah, sehingga kita lebih banyak introspeksi diri, muhasabah. Di rumah kita banyak berpikir tafakur dan menata kehidupan, ya. Iya ya Allah, saya selama ini terlalu padat kajiannya. Ternyata setelah kita tata kajian ini, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, lebih bagus lagi setelah saya itu fokus di pondok, Masya Allah ya. Ternyata banyak hal-hal yang memang membutuhkan saya itu harus intens. Saya hadir 24 jam. Terus fokus juga. Iya, fokus itu. Itu yang membuat banyak faedah. Dan menata sistem pondok, menata pendidikan,
menata SDM, ya, menyelesaikan sarana prasarana yang belum selesai, ini faedah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita memang dirubah secara paksa oleh COVID ini. Hikmahnya kita dituntut untuk hidup disiplin, bersih, ya. Jadi itu pendidikan, masya Allah ya. Terus kemudian pembelajaran kita uji PJJ kita, terus kemampuan kita nanti ke depannya, ternyata ini loh kehidupan real ke depan, yaitu serba teknologi. Inilah hikmah-hikmah yang kita bisa petik. Intinya dari sisi Allah tidak ada yang jelek. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wal khairu biyadik wasyarru laisa ilaik. Kebaikan itu ada di tanganmu, tidak ada satu keburukan yang bisa dinisbatkan kepadamu ya Allah. Artinya dari sisi datangnya virus itu datang dari Allah, kita nisbatkan kepada Allah, adalah suatu kebaikan yang mengandung hikmah. Kemudian menimpa manusia, ya tergantung masing-masing kan makdur yang tertimpa takdir. Ada yang Masya Allah kalau di sisi ekonominya kaya mendadak seperti pemilik Zoom, kan bukan musibah itu. Tapi memang ada perusahaan yang ambruk. Jadi intinya dinisbatkan kepada Allah tidak ada yang buruk. Dinisbatkan kepada manusia itu masing-masing. Ya, intinya di tengah cobaan, ujian, pasti ada kebaikan-kebaikan, kenikmatan yang layak untuk kita syukuri. Selalu ada hikmah yang bisa kita petik, Ustaz ya. Ya, betul. Ya, baik Ustaz, terima kasih atas nasihat-nasihatnya. Ya. Dan pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah menyaksikan acara Bincang Santai, kiat-kiat sembuh dari COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.